mana terkonfirmasi dari tuntutan jaksa yang tidak menuntut terdakwa Gus Dur dengan ketentuan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Hanya saja nama baik terdakwa sudah tercemar karena diedarkan kabarnya ke seantero negeri telah melakukan penistaan agama dengan sumpah mubahalah. Kabar terdakwa melakukan penodaan agama dengan sumpah mubahalah adalah kabar hoax, kabar bohong. Namun berdalih penyidikan kabar ini diedarkan oleh Mabes Polri kepada seluruh rakyat, menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Apakah dengan asas kesamaan hukum di muka hukum, demi hukum penyidik Bareskrim dan atau bagian Kabak Penum Polri juga harus ditangkap karena mengedarkan kabar bohong soal Gus Dur telah melakukan penodaan agama melalui mubahalah? Hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam kepada rakyat kecil, namun tumpul kepada aparat dan penguasa. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat, Ahmad Hasanuddin itu marah betul sama penyidik sekaitan dengan rilis awal bahwa si Sugi Nur itu melakukan didakwa dituduh melakukan penistaan agama. Tetapi ternyata si jaksa atau JPU itu tidak menjadikan sebagai pasal untuk mendakwa si Sugi Nur dengan tuntutan 10 tahun penjara, malah menyebar berita bohong. Nah, seperti apa marahnya, seperti apa caciannya dan ocehannya pada saat pembacaan pledoi ini, terlebih dahulu mari kita lihat videonya, baru kita komentari sahabat-sahabat. Yuk lihat videonya. Awalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tak terlalu masif menjadi perbincangan publik, kecuali pada kasus Prita Mulyasari pada zaman SBY. Undang-Undang ITE memangsa Prita Mulyasari yang menyebarkan komplainnya atas buruknya layanan rumah sakit swasta melalui surat elektronik email. Prita dituding mencemarkan institusi rumah sakit. Prita ditetapkan tersangka dan langsung ditahan. Saat itu ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE diancam dengan pidana 6 tahun penjara. Karenanya Prita ditahan mengingat pasal yang diancamkan pada Prita lebih dari 5 tahun penjara. Kasus ini terjadi karena adanya sengketa antar sesama rakyat, bukan rakyat berhadapan dengan penguasa. Pada tahun 2016, DPR merevisi Undang-Undang ITE dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Di antara alasan perubahan adalah agar Undang-Undang ITE tidak diberlakukan secara represif. Ancaman pidana pasal fitnah dan pencemaran sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 diturunkan dari 6 tahun menjadi 4 tahun sebagaimana dituangkan dalam ketentuan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Namun, meskipun Undang-Undang ITE telah berubah, Undang-Undang ITE di era rejim Jokowi hari ini bukan menjadi humanis, malah semakin represif. Ada tren baru kriminalisasi menggunakan Undang-Undang ITE. Padahal latar belakang terbitnya Undang-Undang ITE itu untuk mengatur transaksi ekonomi menggunakan sarana informasi dan transaksi elektronik. Sebelumnya, represif menggunakan pasal fitnah dan pencemaran pasal 27 ayat 3. Saat ini represif Undang-Undang ITE justru semakin masif dengan menggunakan pasal menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 28 ayat 2 junto pasal 45 ayat A ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pasal 28 ayat 2 tentang pidana sara ini dalam kajian kami sebut sebagai pasal pukat harimau. Layaknya pukat harimau, yakni jaring besar yang ditarik dua kapal besar untuk menjerat dan menangkap semua model ikan. Pasal 28 ayat 2 tentang pidana sara ini esensinya juga sama. Pasal pukat harimau ini digunakan untuk menjerat dan menangkapi banyak ulama, aktivis, dan para pengkritik rejim yang dituding menebarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Di zaman Jokowi ini, semua kritik terhadap rejim atau organ yang pro rejim diklasifikasi sebagai dan dituding menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Para ulama yang konsisten mengemban amanah dakwah amar ma'ruf nahi munkar, konsisten menyampaikan yang hak dan melawan yang batil, juga dituding menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan sara. Mereka kemudian dijerat dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Pasal pukat harimau inilah yang menjerat Ahmad Dhani, Habib Bahar, John Ru, Ustadz Alfian Tanjung, Rini Sulistiawati, Kiai Heru Ivan Wijaya, juga menjerat terdakwa Gus Nur.
Pasal ini telah menjadi langganan dasar kriminalisasi terhadap rakyat menyampaikan kemerdekaan, menyampaikan pendapat di muka umum melalui sarana ITE. Karena dengan menetapkan tersangka berdasarkan pasal 45 ayat 2 junto pasal 25A ayat 2 ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, maka penyidik dapat menahan tersangka karena ancaman pidananya dalam pasal ini 6 tahun penjara, melebihi syarat minimum penahanan yang diatur KUHP, yakni minimal diancam dengan 5 tahun penjara. Dalam perkara ini, Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri memperkarakan Mubahalah Gus Nur dengan Undang-Undang ITE yang hari ini telah pada tahap persidangan dan memasuki agenda pembelaan. Terdakwa Gus Nur dikasuskan dengan didakwa dengan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Gus Nur didakwa telah menebar kebencian dan permusuhan berdasarkan SARA melalui sarana mubahalah. Walau akhirnya dalam tuntutannya, saudara jaksa penuntut umum meyakini pasal ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tidak menuntut terdakwa Gus Nur berdasarkan ketentuan pasal 45A ayat 2 junto pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Era selanjutnya, modus operandi kriminalisasi rejim Jokowi adalah dengan menggunakan ketentuan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana. Setiap kritik, pendapat, dan perbedaan pandangan rakyat terhadap penguasa ditafsirkan sebagai kebohongan yang menerbitkan keonaran sehingga ditangkap dengan dalih telah menyebarkan kabar bohong, hoak, dan menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Pasal ini juga menjadi langganan untuk mengkriminalisasi rakyat karena ancaman pidananya 10 tahun penjara. Dalam kasus ini terdakwa Gus Nur dituntut secara maksimum oleh saudara jaksa penuntut umum dengan 10 tahun penjara karena dianggap telah menyebarkan kabar bohong yang menerbitkan keonaran di kalangan rakyat secara bersama-sama sehingga dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur pidana yang berdasarkan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan yang mengkonfirmasi adanya kedunguan dan dendam persis sebagaimana dijelaskan ahli filsafat hukum dan HAM Rocky Gerung. Dungu karena menuntut ujaran ijazah palsu sebagai kebohongan, padahal jaksa tidak dapat menghadirkan satu lembar pun ijazah asli milik Jokowi. Dendam karena jaksa menggunakan tuntutan maksimum yang tuntutan ini tidak pernah digunakan pada kasus manapun. Dalam kasus Jaksa Pinangki, jaksa korup, penuntut umum hanya menuntut 4 tahun penjara. Padahal Jaksa Pinangki jelas-jelas telah merugikan negara, melakukan korupsi. Mungkin karena jiwa korsa dari korps kejaksaan, Pinangki hanya dituntut pidana 4 tahun, walaupun ancaman maksimumnya adalah 20 tahun penjara. Sementara pada kasus Gus Nur yang tidak merugikan negara, tidak merugikan rakyat, bahkan membuka cakrawala dan logika rakyat, justru dituntut 10 tahun penjara yang merupakan ancaman maksimum dari pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Sejak awal kasus ini penuh dengan nuansa pesanan kekuasaan. Sekali lagi kami tegaskan, sejak awal kasus ini penuh dengan nuansa pesanan kekuasaan. Karena narasi awal dari kasus ini bukanlah kasus terkait ijazah palsu, melainkan kasus penodaan agama menggunakan sarana mubahalah. Adapun untuk kasus pasal penodaan agama yang sebelumnya telah digembar-gemborkan media karena ada rilis dari Barreskrim, menurut jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Gus Nur. Hal mana terkonfirmasi dari tuntutan jaksa yang tidak menuntut terdakwa Gus Nur dengan ketentuan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama. Hanya saja nama baik terdakwa sudah tercemar karena diedarkan kabarnya ke seantero negeri telah melakukan penistaan agama dengan sumpah mubahalah. Kabar terdakwa melakukan penodaan agama dengan sumpah mubahalah adalah kabar hoak, kabar bohong. Namun berdalih penyidikan kabar ini diedarkan oleh Mabes Polri kepada seluruh rakyat, menimbulkan keonaran di kalangan rakyat. Apakah dengan asas kesamaan hukum di muka hukum, demi hukum penyidik Barreskrim dan atau bagian Kabak Penum Polri juga harus ditangkap karena mengedarkan kabar bohong soal Gus Dur telah melakukan penodaan agama melalui mubahalah? Kami pikir hal ini adalah sesuatu yang hilya mustahil. Hukum di negeri ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, tajam kepada rakyat kecil, namun tumpul kepada aparat dan penguasa. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya videonya panjang. Dia bagaimana pasal itu diberlakukan, sejarahnya, dan seperti apa seharusnya atau sepantasnya jaksa
menggunakan pasal itu. Yang misalnya jaksa Pinangki kemarin itu yang 20 tahun ancaman maksimalnya kemudian dituntut hanya 4 tahun, dan itu menjadi ya sedikit keberatan lah. Yang namanya pengacara pasti dia akan lakukan. Tetapi ada beberapa catatan sahabat-sahabat. Nah, kenapa jaksa itu tidak menggunakan penodaan agama sebagai tuntutan atau dakwaan? Saya kira jaksa dengan menggunakan strategi bahwa si Sugi Nur itu adalah menyebarkan berita bohong dengan maksimal tuntutan 10 tahun dengan alasan bahwa pendukung kebohongan si Sugi Nur itu adalah dengan bermubahalah. Nah, itu sahabat-sahabat. Jadi memang jaksa ini lihai dalam memberikan tuntutan. Jadi kan bisa berbeda, tidak masalah, tidak salah kan jaksa menetapkan bahwa ini adalah penyebar berita bohong. Dengan itu tadi, dengan alasan bahwa ternyata si Sugi Nur dia menyebarkan kebohongan dengan landasan kebohongan itu adalah mubahalah. Artinya si Sugi Nur menggunakan agama sebagai media untuk menyebar kebohongan. Di situ substansinya, sahabat-sahabat. Nah, tetapi ini pasti akan berbeda, sahabat-sahabat. Silakan Anda memberikan komen dan penilaian seperti apa penilaiannya, sahabat-sahabat. Di kolom komentar silakan seperti apa kesimpulannya. Dan saya kira itu, sahabat-sahabat, akhir kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.